Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua, baik yang mengikuti di offline di gereja maupun melalui live streaming YouTube. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 sampai 3, ayat 3 nanti kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena hati mengidapkan mataku. Meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Mazmur 68 ayat kelima. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus telah datang menyelamatkan
Epistel firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu Palmarum ini diambil dari Mazmur 72 ayat 1 sampai 11. Mazmur 72 ayat 1 sampai 11. Mari kita membaca secara responsoria. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Kita ulang dari ayat 1. Doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan KOR perempuan.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Diberikan waktu kepada kor remaja untuk menyanyikan puji-pujian.
Amang dan Inang, para remaja dan Napos Bulung yang kami kasihi, Horas, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kami akan bacakan warta jemaat hari ini, hari Minggu Palmarum, tanggal 24 Maret 2024, dengan topik khotbah minggu ini, Lihat Rajamu Datang Kepadamu. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Palmarum, yang artinya Minggu Palma atau Pesta Palma. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, telah meninggal dunia seorang bapak bernama Sintua Sahur Panghingutan Sianturi BA, umur 83 tahun. Suami dari Ibu Siti Mour Boru Huta Barat almarhum, meninggalkan 8 orang anak, 1 laki-laki belum berkeluarga, alamat Jalan Talas 5, nomor 52, Pondok Cabe Ilir Pamulang, Banjar Pondok Cabe Legoso, dengan NPJ nomor 587. Kebaktian minggu diadakan di rumah duka Rumah Sakit Fatmawati, jam 9 WIB. Sebelum acara pemakaman dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 di TPU Tanah Kusir, jenazahnya terlebih dahulu dibawa ke gereja. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, pelantikan Panitia Tahun Okumene Inklusif 2024. Pada hari ini, Minggu tanggal 24 Maret 2024, pada pukul 7.30 WIB, kebaktian kita yang pertama tadi, telah dilaksanakan acara pelantikan Panitia Tahun Okumene Inklusif 2024, ulang tahun gereja ke-59, dan Pesta Gotilon Huria 2024. 4. Kunjungan gerejawi. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, pukul 10.30 WIB, Gereja HKBP Kebayoran Lama mendapat kunjungan tamu dari HKBP Resort Kamaraya, Jakarta Barat, yang akan mempersembahkan lagu puji-pujian bagi Tuhan, serta memohon bantuan dana untuk mendukung pembangunan gereja tersebut yang dipimpin oleh Amang Pendeta Tumpal Samuel Silitonga MTH. Dan sebagai penerima tamu dari gereja kita adalah istri Parhalado atau Ipar. Pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop khusus putih yang telah disediakan oleh HKBP Resort Kamaraya, Jakarta Barat, dan sekaligus ralat untuk persembahan kita. Maka sesuai dengan keputusan sermon, amplop untuk dana pembangunan rumah pendeta resort HKBP Kebayoran Lama yang berwarna biru tidak kita kumpulkan pada ibadah kedua ini. Yang kelima, kebaktian Passion Jumat Agung Buah-Buah Ijuk Paskah. Yang pertama, kebaktian malam Passion. A. Passion 1, selamat hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, pukul 19 WIB, KUR, yang bertugas adalah perempuan Ama Pemazmur Marturia. B. Passion 2, hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, pukul 19.00 WIB, KUR yang bertugas Lydia Saroha Ciputat sekitarnya Immanuel. Yang kedua, kebaktian Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 dilaksanakan. Yang pertama, bahasa Batak pukul 7.30 WIB, pukul 15.30 WIB, bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan kilas balik kematian Kristus, Ulaun Nahohom, dan perjamuan kudus, Ulaun Nabadia.
Bagi jemaat yang belum lepas sidi dan yang dikenakan siasat gereja, tidak boleh mengikuti acara perjamuan kudus tersebut. Yang kedua, kebaktian gabungan anak sekolah minggu pukul 7.30 WIB di Aula Sopo Praja lantai 2. Yang ketiga, kebaktian ibadah buah-buah ijuk hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 4.30 WIB subuh. Yang keempat, ibadah pasca gabungan anak sekolah minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 7.30 WIB bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2, sekaligus pencarian telur bagi anak sekolah minggu pukul 7.00 WIB. Yang kelima, ibadah Paskah 1 hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 7.30 WIB bahasa Batak dan pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia, serta pukul 15.30 WIB bahasa Indonesia. Yang keenam, ibadah Paskah 2 hari Senin tanggal 1 April 2024 pukul 19.30 WIB. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka mulai 25 Maret 2024 sampai dengan 1 April 2024, sermon kategorial dan pertanyaan Banjar diliburkan, kecuali sermon Parhalado dan guru-guru sekolah minggu. Demikian untuk diketahui bersama. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Warta jemaat tentang laporan keuangan dan lain-lain bisa kita baca di hard copy yang dibagikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pujian dari KOR HKBP Kamal Raya.
Oh
Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhna. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang mengenal dan mengingat kami. 2007 hingga 2010 kami melayani di resort ini, meski kami ditempatkan kala itu di HKBP Ciledug yang adalah resortnya di Kebayoran Lama. 2007 berarti 17 tahun yang lalu. Jala ngagudang tongaka ruasta naung manjuluani hita, suang songoni aka parhalado jalati kini padita reso di sona bang padita haji napitupulu pedoho tabang padita daulat panjaitan di sododohot inang tuai ala inang boru siringo-ringo kala itu, dan dengan pendeta Alfred Situmeang, pendeta Sukanto Limbong di Simahamirap Tikini. Lalu dari sana kami pindah ke Babelan. Dari Babelan kami pindah ke Laguboti, dari Laguboti kami pindah ke Siantar, dari Siantar kami pindah ke Kamal Raya. Itulah perjumpaan kita Abang Inang di dalam hari Minggu kali ini. Alanido
huingot tabuni parsaoran dohot burju-burjunia karuas di HKBP Kebayoran Lama, ido baitong hubarani ho kami ro manopot hamu akamanginang, laho rap hita marsaor di tonga-tonga ni Bagas Joron itu hata, di samping memang HKBP Kamal Raya songonaung diputar nakaning di video, memang belum gereja yang permanen, masih rumah yang dimodifikasi, dan ada banyak sekali tiang-tiang yang menghambat kita untuk nyaman beribadah, dan kita memang serba sulit jala kita yakin memberi di tengah-tengah kesulitan jauh lebih bermakna di dalam iman percaya kita. Ala memang sudedo hita makilalahon dampak ni sentralisasi, jala memang on mahuria na patuluhon nahu topot tami, ala huripuhami boy ukap rohanasi dalaho mangurupi. Dan tadi saya sampai di sini, saya cukup kaget ya melihat banyaknya pembangunan di sini dan banyaknya tambah bangunan-bangunan yang tentu luar biasa pemberian Tuhan untuk HKBP Kebayoran Lama. Amin. Pos rohanami mudah-mudahan dan apala bui lubon nami HKBP Kebayoran Lama, alenang gua pala mabirsa kotika-kotika no dihami, asadong tong dalan nami pature-turehon Bagas Joron itu hatta. Lau sadong do di jolo kopi dibuat kami, jangan dilihat dari harganya tapi juga segala upaya kami buat, dan kita yakin orang-orang Kebayoran Lama, orang-orang peminum kopi dan penyedia kopi. Walaupun gak suka mungkin minum kopi, tapi kalau tamunya datang pasti selalu disuguhkan kopi. Ya, Ima hupikir akamanginang jala 16 Januari 2010. Gereja ini menjadi tempat di mana kami martupul. Dohot boru nirajai boru sagala. Sodopia kahala inang organis dan song leader waktu itu kalau masih ingat. Di tahun 2010 yang luar biasa indahnya. Di Son Mahi Martupul, pemecah rekor waktu itu ada 18 skor di sini. Kalau saya nggak salah, masuk jam 8 pagi, keluar jam 12 siang. Aleko Sudedo Martupul ala dihuta hami tikini masuk-masuk. Dulu ada Ciputat, Pondok Kacang, Ciledug, dan juga beberapa kumpulan kur. Dohot boru nirajai boru sagala. Toluma di basa-basa Tuhan tidak danak dihami, yang besar sekarang kelas 1 SMP. Songonima perkenalan yang sudah agak panjang, anon boy mamuse kita lanjutkan di dalam acara Ramah Tamah. Mari kita buka hati kita, firman Tuhan yang akan memberkati kita pada Minggu Palma dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud.
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Kalau saya menyapa dari sini, Hosianna, semua kita menjawab, Palua Mahami, Hosianna, bebaskanlah kami. Hosianna, Hosianna. Itulah seruan dari orang-orang yang sedang menanti-nanti kedatangan Raja Damai itu. Mereka sedang di bawah tekanan yang sangat berat. Mereka sedang mengalami penindasan, dohoragam niaka hamaolon napinaroni panggomgomi halak rom. Pajak tinggi, perekonomian sulit, lapangan pekerjaan susah, harga barang-barang meningkat, orang Kristen juga disusah-susahi. Alanido sada nahinasiholan nasida, satu yang dirindukan mereka, kapankah datangnya Raja yang membebaskan kita? Siapakah Raja yang akan melepaskan kita dari berbagai himpitan, persoalan-persoalan yang menekan kita di tengah-tengah dunia ini? Alanido hamuna kadongan, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi orang-orang yang sengsara, bagi orang-orang yang tertekan, bagi orang-orang yang menderita, selain daripada saat ditahu seorang raja datang mengunjungi kita. Odo sada silas niro hadihita, moloro raja manopot tita, roh tuhatai mengebati kita. Maka orang banyak itu sudah berpikir penderitaan kita akan berakhir. Kesulitan kita akan berakhir sebab Raja yang kita nanti-nantikan akan segera datang memasuki kota Yerusalem. Odolungu niroha, dohot sihol niroha di nasida. Alanido adorang sobongo Yesus tuhuta Jerusalem. Kita melihat bagaimana proses yang dijalani oleh Yesus. Pertama dia menyuruh para murid, pergilah ke kampung sebelah, kau akan temukan nanti di sana ada tertambat seekor keledai betina dan anaknya. Segera lepaskan, bawa kemari. Kalau ada orang bertanya, katakan Tuhan memerlukannya. Hamuna kadongan, kadang kita bertanya-tanya, bagaimana bisa murid-murid mengambil keledai? Apakah tidak ada yang empunya? Apakah Yesus mengajar murid-muridnya untuk mengambil milik orang? Parjolo ikota kasdo, bahwa semua yang ada pada kita merupakan milik Tuhan. Ahamanau marga nadong nadiho, rasudido hita mangalusi, nafas kehidupan ini yang paling mahal. Molohosa hangulua pe, debatado namarna punahon adong dope nau marga siani. Kalau nafas adalah pemberian dari Tuhan,
Bukankah yang lebih tidak berharga darinya merupakan pemberian dari Tuhan? Maka kalau itu pemberian dari Tuhan, kapanpun Tuhan mengambil itu, Tuhan tidak sedang mencuri. Tuhan tidak sedang merampas. Tuhan tidak sedang mengambil milik kita. Alaina dibuat debatado muse, karena itu merupakan milik dari Tuhan. Jala memang dan disurat di Babylon, siapa yang mempunyai keledai itu? Kita bisa juga menduga bahwa Allah yang menyiapkan keledai ada di sana. Sehingga Dia yang mempersiapkan bagian-bagian yang harus dijalani Yesus. Karena pada saat Dia menjalani elu-eluan atau arak-arakan menuju Yerusalem, menjadi puncak pelayanan Yesus. Karena hari Jumat nanti kala itu Dia akan disalibkan. Lalu kita melihat bagaimana murid-murid itu pergi. Oh lododang tarjalo rohana sida. Bisa saja berlawanan dengan pikiran mereka. Tapi mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kenapa? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Lalu dibawa para muridlah keledai itu. Saudara, kalau kita ada di tengah-tengah keramaian itu, kita menantikan seorang raja yang mampu melawan hierarki kekaisaran Rom. Kita mengharapkan datang tangan yang kuat menghancurkan pemerintahan Rom. Ternyata yang datang seorang yang tidak menunjukkan kekuatan apa-apa. Seorang pribadi yang malah naik keledai. Tentu ada dari antara mereka yang kecewa. Tapi kita melihat dalam banyak khotbah yang sudah kita dengar, Yesus memilih naik keledai sebagai simbol kelambanan, kebodohan. Tongdo naing patuduhono ni Yesus. Yesus bukanlah pribadi yang kuat, yang tidak menangis kalau kesakitan, yang tidak berdarah kalau dicambuk, yang tidak mengeluarkan darah. Mulu ditulang dohot butuhanai. Tapi Yesus yang dikenal raja, mengambil rupa seorang hamba, nalea, nalamban naoto, laos dinakohi ibana mahaludi, sebagai simbol kebodohan dan kelambanan. Yesus juga mau tunjukkan, gak bisa berjalan cepat membawa beban dosa dunia ini. Molo pe labat-labat tu hatai mamorsan silang manuhuk dosa ni jolma. Yesus mau tunjukkan juga kepada kita, walau harus merangkak terjatuh-jatuh, tapi Dia tetap memikul dosa dunia. Keledai menjadi simbol kebodohan. Hanya orang yang bodoh mau mati untuk orang lain. Jangankan mati untuk orang lain, menolong orang lain pun kadang mau dibilang nao to maho. Kaulah orang yang paling bodoh. Disakiti tetap mengampuni. Dijelek-jelekkan tetap mengayomi. Dihina, dibuli, tapi kau tetap mengasihi dan mendoakan.
Juk do gabe pangalaho nasi songoni sai di dok haotoon. Tapi di sini kita melihat teladan yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Gale do ibana, labak do ibana mardalan, laho manuhuk silangi, pola do ibana martinggangan. Lasodo neng gabi gugu dihita. Tuhat taipe manginang, nangek-nangek do didalani, dituhuk, diporsanakan aduk-doki. Lamahita. Molo borak ngulum, gudang parsoryommu, dalani nangek-nanget. Molo ikon sabil tangis mardalan, dalani ngulum. Sahat do tuhat tai, sahat tu Golgota. Nangpe dia harus berjalan lama, jatuh bangun, tapi misinya harus sampai. Kalau orang bisa sampai cepat 2 jam, aku tidak punya kendaraan apa-apa. Kalau harus 10 jam, aku pun harus menjalaninya. Ini simbol dari keledai. Ananido memang dari banyak kelemahan seekor keledai. Keledai mirip-mirip dengan kuda, tapi posturnya lebih pendek, beratnya lebih ringan, tapi telinganya lebih besar daripada kuda. Dan di sini kelebihan keledai. Dia mampu mendengar sampai kejauhan 90 km. Dia mulu dibuat to anak ni halu di. Molo itap ni tu kamal raya do pita buni honommu, rodo inang ngai mangalului. Ditangi do suara di anak na tangis-tangisi. Ketajaman seekor keledai mampu mendengar dari jarak 90 km. Simbol dotong napi natuduhon ni Yesus di si. Bahwa dia adalah pribadi yang mampu juga mendengar kepahitan, kesakitan, keluh kesah orang-orang yang menjerit, yang menangis, yang berseru selalu memanggil dia. Tinggil do tuhatai, ditangi do anggu-angguk niaka natorop. Yesus bukanlah Allah yang cuek, pribadi yang tidak mau mendengar, tapi dia adalah Allah yang selalu mau mendengarkan. Oleh karena itu memang mereka berseru. Mereka hanya berpikir kapan sembako murah. Kapan kami bebas beribadah. Kapan anak-anak bisa dapat kerja. Kapan kami bisa nyaman hidup ini. Alaihamuna kadongan. Dangi napi natu pani Yesus. Dia melakukan bahkan melampaui apa yang diharapkan oleh manusia kala itu, yaitu kenyamanan sesaat. Dao ubi dan jala ubagas naniula ni Yesus anak ni debata. Maka tadi mereka berpikir Yesus datang menyelamatkan mereka bukan dalam mau menyongsong hari kematiannya. Kita melihat tadi orang banyak jumlahnya menghamparkan pakaiannya. Ada pula memotong ranting pohon-pohon. Hamuna kadongan. Itulah kesederhanaan yang mereka lakukan untuk menunjukkan cara mereka memuji memuliakan Tuhan. Cara yang dilakukan oleh orang banyak itu menunjukkan nasida laho patuluson pardalanan ni Yesus. Ngadipukan akan inga kasisianna murid-murid tadi. Mereka ikut melakukan jalan yang dipilih Yesus. Sampai juga di tengah kerumunan orang-orang banyak menghamparkan pakaiannya, menghamparkan ranting-ranting. Ini menjadi sebuah simbol, sebuah ungkapan bagi kita.
ikon sangap do Jesusi bahenon nasida. Pahebakon ulos dot akarating ni hau itulah palmarum. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi narade pasauton lomoni rohani di bata. Tagamon donuaeng hitaon gabi pangabati manang panukoti diaka ulaw nadinggan. Apakah kita kumpulan orang-orang yang mendukung terlaksananya segala sesuatu yang baik? Atau justru malah menjadi penghambat panukoti do diaka program ni huria naung macai denggan di patupa. Di pahirbang nasida kaulosna, mereka ikut menyambut bagaimana Yesus pasauton lomoni rohani di bata. Kenapa? Ala sayolo do, say tubuh aka pihak-pihak, nasay manggugay do mangabati, sudah sakap dohot ulaw ni di bata. Tapi kita sebagai orang-orang yang ikut ditebus, yang ikut dosanya dipikul oleh Kristus, borhak mahita pasauton lomoni rohani di bata. Asa unang adong nang siyan tonga-tongata gabi halak sayholan na manukoti ulon na pamaol-maol ho na kaulaw na dinggan sayholan na manigay dot aka ulaw na. Hosiana tadado so nang ulo muna ba? Hosiana palua mahami, Hosiana. Hosiana, bebaskanlah kami. Sonari tabereng manguluta, molota jauhon Hosiana. Ahado na paling manosak ngulum. Molo dihalak na porsea, ikon sada alus dohita kamanginang. Bahwa hal yang paling menekan napa sosak-sosak nguluku dia may dosa na hula. Dangarong nau bora do nau marga siyani. Jalaido naung diporsan dibuat Yesus. Dipasaha may diporsan may di atas di haludi. Walau kuda bisa membawa beban lebih berat, alai usuma do haludi mabuan buban. Hot kalau kuda merdabua petahon nabi nonai tinggal honon nadui. Alai anggo haludi toktong do sai dibuan. Saudara, ini kerinduan kita. Kita akan masuk dalam minggu-minggu passion. Kita akan melihat penderitaan Kristus. Alanido akamanginang akan naung dinggan, naung tapuka. Semua yang baik harus kita akhiri dengan baik. Kristus mengawali dan mengakhiri iman percayanya meskipun maralo turohana, nang pehacitan ibana, nang petangis ibana. Aledang mundur ibana ditorut codo. Ngulutai pe aka manginang. Mulubuin yan. Tohodo godang aka parukilon, godang aka hamaolon, natatuhuk di bagasan nguluta. Ala ikon saineyang mapakilala honota. Ala daw borak nai nga dibuati Yesus. Yesus yang datang tidak hanya mau membebaskan mereka sesaat, tapi kebebasan yang kekal ido nanaeng di patu padebata
di bagasan ngulutai, dang masuk akali. Dang tarjalo ni roha do pikiran noni. Ada 3 salib di Golgota. Salib Yesus di tengah, kiri kanan penjahatnya. Yang satu bertobat, Yesus kalau kau sampai di Firdaus, di Taman Eden, ingatlah aku. Nasadenai tongdang di boto magona. Kau bilang mau menghancurkan, membangun bait suci, dirimu pun tak bisa kau selamatkan. Disukun tunatoropi, bebaskan. Siapa yang kalian minta dibebaskan dari mereka ini? Sudah menjawab ise? Barabas. Behado rohama manginang tiki mabigi manang majaha, si Barabas yang dibebaskan. Jud doroham, jud, kesal, marah, kecewa. Tapi apa pernah kita berpikir Barabas itu adalah tipologi dari kita? Patujolot tadoi si Barabasi. Kita yang diturunkan dari salib itu. Judo peroham. Mau lihat tema Tuhan. Mati hiat doa usongon si Barabasi. Maka iblis keberatan untuk ini. Iblis marah, kok bisa dibebaskan penjahat? Tangadongi. Holan uhum na di portibio doju rohata, mulu malua kapar jahati. Maka mengingat cerita Barabas, aku itu, saudara itu, hita dui. Si Barabas mahala parjolo, nama kilalahon, malua sian uhuman mate. Jerongat tadi si Barabasi, anggoy sono pung ni si Barabas. Kadang banyak nama-nama yang cantik-cantik di Alkitab, tapi tragis jarang ya dibuat namanya. Si Sakeus jarang ada nama itu. Alai kena baga-baga alai si patau lu tong pangalaon orang pastu guari. Ya. Ini realita yang mau Yesus jalani. Ini jalan yang dibuat Allah untuk kita. Dalas berohata. Sonang manguluta. Kematian sudah dising-singkan. Hidup kekal sudah diberikan kepada kita. Maka yang parpudi, kalaupun Yesus mengambil simbol kesederhanaan, kerendahan hati, sotunggabe gumijang rohani halak nama nomu-nomu Yesus, unang Yesus na ditomu-tomui. Jangan sampai hati kita lebih tinggi, gaya kita lebih tinggi daripada Kristus yang sudah menunjukkan kesederhanaan itu. Rikotma toruk niroha, kerendahan hati di dalam menyambut Kristus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, kami telah menerima firman-Mu. Kiranya Engkau memberkatinya, bahkan untuk seluruh jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama. Biarlah di minggu terakhir, memasuki minggu Pasion, hidup kami diubah, pikiran kami diubah. Kami terus merasakan betapa Kristus telah mati dan menanggung dosa bagi kami. Dalam ibadah ini kami mendoakan seluruh jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama, bahkan seluruh program kerja. Engkaulah yang memberkati seluruh jemaat mulai dari sekolah minggu hingga yang lansia, bahkan seluruh parhaladu dan para pendeta dalam suka duka hidup mereka. Engkau kiranya selalu hadir. Biarlah umat-Mu melihat dan merasakan kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Kami mendoakan secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu
yang terbaring sakit, sebagian di rumah sakit dirawat maupun di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang kami kasihi, Pontius Pasius Sihombing, Nyonya M. Manik Boru Nababan, Marike Du Maria Boru Siregar, Nyonya Adelina Siti Bonur Boru Simorangkir, Sintua Insinyur MH Sihombing, Novita Lasminar Boru Tampu Bolon, Sintua GP Manihuruk, Nyonya Sintua Kapanjaitan Boru Silitonga, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Marsdelina Boru Sirait, Sofia Murtioni Boru Simanjuntak, Tony Nahal Hutapea. Bahkan sekiranya ada nama lain yang kami tahu sakit, kami mohon mampirlah, jenguklah semua mereka yang terbaring sakit. Engkau yang memberkati makanannya, minumannya, obat-obatannya, pulihkan mereka, kuatkan mereka, sehatkan badan mereka. Bahkan lebih daripada itu, iman mereka terus diteguhkan kepadamu. Kami mendoakan secara khusus program pembangunan rumah para pendeta dan pekerja di HKBP Kebayoran Lama ini. Engkau yang mencukupkan segala sesuatu. Kami juga bersyukur untuk keterbukaan gereja ini menerima kami. Kami sebagai satu tubuh, satu gereja, kami datang bersekutu dari HKBP Kamar Raya. Dengan harapan, doa dan keyakinan penuh, tangan kami selalu terbuka untuk memberi apa yang bisa kami beri. Kami saling menopang bahkan mungkin walau dalam sedang keadaan terjepit. Kami selalu mengimani hidup kami semakin diberkati ketika kami mampu berbagi dengan orang lain. Biarlah kehadiran dari HKBP Kamal Raya juga menjadi berkat dan pulang membawa berkat, sehingga segala upaya pencarian dana yang telah dirancang senantiasa diberkati oleh-Mu, karena Engkau juga memberkati dan menyiapkan orang-orang yang baik bahkan dari tengah-tengah gereja ini. Terima kasih Allah untuk semua kebaikan-Mu. Berjalanlah di depan kami dalam gumul juang suka duka hidup kami. Kami mau bersandar kepadamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan juga amplop khusus bantuan untuk HKBP Kamal Raya. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.